Jadi istilahnya kalau Ibu Lina itu lagi ada di lantai 1 nih, supportnya Mm-mm. itu lantainya Bu, resistnya itu Oke. atasnya. Terus Bu Lina tuh naiklah ke Lantai lantai dan 2. plafon gitu ya. Ya, lantai dan plafon. Bu Lina itu naik ke lantai 2, berarti supportnya itu di yang atap lantai 1 itu kan. Mm-mm. Supportnya itu di atap lantai 1 dan resisnya di atap lantai 2. Kalau Bu Lina naik lagi ke lantai Oke. 3, yang tadinya atap lantai 2-nya jadi resist, sekarang jadi support gitu. Iya, Jadi oke. kita Mm-mm. juga lihat di sini kalau misalkan bapaknya lagi mantengin PBRX, Mm-mm. kemudian setelah dipasang tren secara manual, didapatlah batasan atau support di sini. Supportnya di Iya. 124, sedangkan resistnya itu yang paling tinggi ya, resist jauhnya itu di 205. Nah, kalau bapaknya memang mau masuk, perhatiin dulu, misalkan besok sahamnya tuh jebol nih di harga supportnya di 127 kalau besok supportnya ya di 127 di 12 ya di 127 jebol itu kalau Mm. misalkan jebol seperti itu berarti kita tuh harus ada support yang baru gitu. Misalkan candlestick sebelumnya ini bisa dijadikan support yang baru 121 terus jebol lagi turun. Nah, Mm-mm. jadi harga 121-nya ditembus, kita bisa perhatikan ini yang paling bawah itu 111. Kalau misalkan bapaknya yakin di 111 itu udah mau naik ya, bapaknya tinggal masuk aja di sini. Oke. Tinggal masuk di harga 111. Mm-mm. Nanti kalau di bawah turun, terserah bapak. Kalau dirasa bapaknya harus keluar dan punya prinsip kalau Oke. minus 2% bapak harus cut loss, ya silakan itu Mm. harus secara disiplin dilaksanakan. Karena kalau Oke. memang dia ternyata turun terus, nanti bapaknya akan nyangkut gitu, nyangkutnya lama nggak bisa invest di Hmm. saham yang lain. Kalau saran saya sih Oke. untuk pemula amannya mah di LG45 ya Bu Lina ya. Mm-mm. Jadi nggak terlalu LQ45. mengerikan gitu pergerakannya. Ya, suka Ini kadang ngeri juga katanya kalau kalau PBRX masih bisa dibilang koreksi sehat nggak, Mbak Rina? koreksi sehat. Kita harus pakai indikator sih. Indikator Oke. EMA ya. Mau coba sekarang ya Oh. indikatornya ya. Boleh, boleh, boleh. Kita tinggal masuk ke indikator. Sebetulnya indikator itu karena gratis di aplikasi ini dan dibatasi. Iya. Jadi kita pilihannya langsung aja pakai 4 indikator MA. Caranya itu tinggal klik 4 MA. Nah, ini ya macam-macam orang-orang pada bikin, tapi saya pakainya yang ini in in blade nah yang itu ya. Kita pakai 4 Oke. indikator MA, kemudian di close dia akan muncul seperti ini gambarnya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ini ada pengaturannya Bu Lina. Ini 4 MA-nya tuh dia 50, 100, 150, 200. Nah, Oke. kebanyakan itu teknikal dunia itu memakainya itu harga 10, 20, 60 dan 200. Tapi Oke. itu tergantung Ada dari historinya nggak, Mbak Rina? 200 itu apa? Kenapa biasanya dunia juga oh iya, memakai itu sebagai standar ya? ya. Jadi kebanyakan 10, 20, 60 dan 100 digunakan sebagai trader itu kalau misalkan MA10 itu diambil dari 2 minggu hari bursa, Bu. Jadi rata-rata Oke. harga 2 minggu hari bursa. Kalau misalkan yang 20 itu berarti kan seminggunya itu kan kita hari bursa 5 hari nih. Jadi 20 itu Hmm. sama dengan 1 bulan. 1 bulan rata-rata gitu akumulasi. Oke. Ini kita klik dulu ya 10, 20. Ini 1 bulan yang 20. Hmm. Terus kemudian per 3 bulan ini 60 dan Oke. 200 itu per 1 tahun. 200 Oke. itu sama dengan 1 tahun hari bursa. Nah, selain itu Oke. 10, 20, 60 dan Kasih 200, moving average tadi ada ya? 20-50 ada ya? Ada 20, request 60 nih. Bu kita pakai. Oh, oke. Ya, kalau saya biasanya Biasanya pakai yang ini, 20-60 ya? tapi ya disesuaikan aja dengan pribadi Disesuaikan masing-masing. ya. Kalau Ini memang, Mas Aditya request ya 20-50 dimasukkan. Masukin 20 20, ya. Tadi Mbak 50. Rina udah 20 ya. Oke, oke. Ini Nggak nggak apa-apa. apa-apa 60 ya Mewakili Pak ya, ya, Mas. 3 bulan biar ini, 3 bulan Hmm. ya biar genap ya, Biasanya 60. analisanya karena mungkin 3 bulan sekali mereka ngeluarin laporan keuangan ya, Mas Ya, Adit ya. laporan Jadi keuangan. kita pakai 10 ya, 20 tetap dimasukin. Sip. Ya, tetap Oke, dimasukin. ini Nah, perwakilan aja. coraknya kita bisa atur di sini warnanya yang cerah-cerah aja, yang ngejreng-ngejreng biar matanya awas gitu ya. Ini MA10 saya pakai warna kuning, MA20 saya pakai warna hijau.
MA 60 saya pakai warna biru, dan MA 200 saya pakai warna pink. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Ini untuk PBRX sendiri, di sini udah ada golden cross ya. Ini golden cross itu terjadi antara MA yang warna biru ini tadi MA 60 ya? Iya. MA 60 dan yang warna hijau ini MA 20. Jadi Hmm. udah terjadi golden cross di sini, juga MA 10-nya juga udah ada di atas. Nah, bisa dibilang sehat. Kalau bisa dibilang sehat, sebetulnya yang jadi MA-nya tuh berurutan tuh ada di atas. Jadi 10, 20, 60, Oh, dan oke. 200 gitu. Iya. Sedangkan ini kan posisi MA 20, 60 tuh berada di bawah ya. Berada di bawah MA 200 gitu maksudnya. Jadi Hmm. ini masih ragu ya Oke. untuk dia bisa dibilang teknikalnya bagus gitu. Oke. Begitu sih. Bu Lina, paling kita Siap-siap. coba saham saham lain ya. Ada yang request nggak saham Mantap. RQ45 Banyak dong, banget. teman-teman? RQ45, ayo follow nih yang bentar ya. Di sini sih adanya MAPI, Mbak. Mungkin dari Mbak Rina Ngopi, deh boleh salah satu apa aja yang salah satunya salah masuk satu, LQ45 yang bisa dijadiin boleh, contoh nggak boleh, apa-apa. boleh. Karena sekarang kondisinya lagi perang, terus batu baranya lagi bagus, saya lebih suka Oke. Adaro ya. Coba Oke, kita lihat boleh, boleh, Adaro. boleh. Saya kira Mbak Rina suka perang, bahaya nih. Oke. Jadi Aduh, memang perang. ada beritanya juga kan yang Rusia juga masih jadi Iya, ini ya, jadi iya, dominan juga ya yang memang harus iya, iya. diperhatiin. Kita juga harus Perhatiin. ikutin nih beritanya dan komoditas salah satu juga ya. Ya, hati-hati Oke, juga di saham batubara karena takutnya tuh dikhawatirkan seperti COVID tahun lalu ya Bu. Jadi ketika COVID meningkat, oke. saham farmasi meningkat, terus tiba-tiba Heeh. COVID-nya biasa aja, terus mereka pada terjun sampai sekarang gitu. Takutnya juga Oh, kejadian di saham batubara ini. Kalau misalkan Ukraina sama Rusianya udah selesai, takutnya ini kan yang udah ketinggian tuh Bu ya. Dia tuh oke. dari Ini harga trennya naik banget 1.300 ya. ya naik Ini banget. Takutnya pengaruh tuh dari dia ini. koreksinya perang ya, dan memang harga minyak bumi dunia itu kan sekarang Ah, pengaruhnya lagi dari situ di ya. atas puncak. Oke. Iya, Ini karena yang follow kita atau yang lagi live sama kita tuh yang join nih Mbak Rina memang berbagai profil resiko ya. Ada yang memang risker banget nih, kayak Ushin ini suka nih. gorengan. Tapi ada juga yang moderat atau overter gitu kan. Jadi memang mungkin Iya, ada iya, iya. perwakilan ya. Tadi mungkin sudah Iya. second atau third linernya kita yang blue chip nih. Cobain ya. Iya, yang blue chip aja, teman-teman. Jadi ini kan karena konteksnya itu pemula, jadi jangan dulu ke yang aduh menguji adrenalin ya. Kalau saya sendiri ngelihat saham gorengan itu aduh suka takut apa ya, takut jantungan gitu. Gerakannya tuh memang sih kalau misalkan kita sekalinya untung itu kan banyak. Tapi Hmm. kalau sekalinya nyangkut, apalagi kalau misalkan saham 50-an, nyangkut di harga 50, udah tuh nggak bisa kemana-mana kita, nggak liquid. Karena kita kalau jualan pun nggak ada yang mau beli gitu. Itu, wah Hmm. dana kita tuh nggak tahu kapan gitu bisa cairnya gitu kalau misalkan nyangkut di saham gorengan yang 50-an. Makanya ini saya contohkan di saham LQ45 aja ya, karena kan Yes, konteksnya sendiri untuk yang pemula ya. mulai ya. Nah, Oke. ya pemula. Baik, nah ini kalau saya rasa sih dengan moving average 4 ini, kita udah cukup ya, cukup Oke. memberikan gambaran. Nah, di sini kita lihat harga Adaro ini dalam keadaan tren naik secara keseluruhan, secara mayoritas, secara mayor maksudnya. Tapi kalau kita lihat diperbesar lagi, dia itu pasti ada uptrend, sideways, downtrend. Kemudian dia akan uptrend lagi. Nah, di sini kita tuh harus tahu kapan sih kita bisa masuk, kapan kita bisa keluar. Nah, Mm-mm. dilihat dari saham Adaro ini kemarin baru turun dan sekarang tuh udah ada sinyal-sinyal mau uptrend. Nah, kalau teman-teman Oke. misalkan ada dua sebenarnya ada dua jenis psikologi dari manusia ya, Bu Lina. Ada yang Mhm. pro, ada yang risk taker. Jadi misalkan ini kan karena belum lewat. Sebetulnya karena ini belum lewat, saya mah mau nunggu dulu aja lah. Kalau misalkan udah lewat di MA 60 baru saya beli. Itu yang Oh, namanya oke. need confirmation. Kalau yang risk taker mah Mm-mm.
bodo amat lah, yang penting ini udah mau naik, saya beli aja sekarang di harga segini. Nah, itu risk taker. Kalau risk Yes. taker itu dia turun ya otomatis ada resikonya gitu. Kalau yang profile confirmation itu yang membutuhkan konfirmasi lebih dan membutuhkan kepastian lebih itu pasti masuknya di area sini gitu. Ketika dia udah Oke, jebol tergantung ya, 3870 dia baru ya profil kembali ke resikonya diri beda-beda. masing-masing. Beda-beda. Oke, Nanti kalau misalkan dia mantap. masuk di sini, kemudian dia naik, 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 ini kan sebetulnya jangka menengah ya. Kalau yang naik, 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 kalau yang jangka cepat itu bisa masuk di sini, naik dikit jual, masuk lagi di sini, naik dikit jual lagi. Nah itu yang benar-benar istilahnya itu seperti copet gitu, dia turun Oh, beli, naik jual, itu cepat banget. Itu di market tuh kejadiannya memang seperti itu, Bu Lina. Jadi emang kembali ke diri masing-masing, ada yang jangka pendek, ada yang nyopet, ada yang mm, jangka menengah, swing trader, ada yang jangka panjang yang disimpan aja lama gitu. mm, oke. Nah, di Tapi sini ketika sebenarnya ini dia bisa buat semua aja kan? Maksudnya semua emiten bisa kan? Bukan hanya semua LQ45 atau emiten bisa, misalkan bisa ya? Bisa ya? bisa. Oke. Tapi kembali lagi sih Bu Lina, kalau misalkan saham-saham yang memang digoreng bandar itu udah nggak mempan kalau pakai teknikal, itu nggak bisa Oke. kebaca. Jadi Untuk ya pemula sih udahlah. mungkin lebih ini ya wise juga ya, lebih Iya, bijaksana iya, juga jangan lebih sampai bijaksana. ikut-ikutan arus juga ya, apalagi masih pemula. Iya, Jadi take care banget ya, hati-hati banget dalam mengambil keputusan ya. iya, iya, iya. Mantep. Oke. Mbak Rin, ini waktunya nggak kerasa banget ya. Ini Oh padahal lagi iya ya. seru-serunya banget loh. Iya loh. Aduh, Seru banget kan. Jadi nanti mungkin kita akan ada IG live berikutnya ya. Tenang aduh, aja. rame banget Seru ya, ngejelasinnya. seru banget. Seru. Iya, seru banget. Tapi mungkin ini bisa lihat ini ada pertanyaan dari Mbak Rineka juga ya. Mbak Oh Rin mau iya, tanya dong katanya, dari beberapa indikator yang ada, mana sih yang terbaik dan juga mana yang ideal dari beberapa indikator untuk analisa saham untuk yang pemula? Karena kan tadi ya, ada beberapa yang Mbak Rina sebutin ada moving average, ada Bollinger Band atau ada yang iya, lain iya, gitu iya, ya. iya, Kira-kira iya, mana iya. nih? Ini mungkin kasih pengalaman tips juga nih ya, terutama mungkin untuk pemula kita, kira-kira apa nih yang terbaik ya indikatornya? Hmm. Ya sebetulnya sih kita dicocokin sama masing-masing ya, karena kan indikator itu banyak. Kalau Hmm. menurut saya itu jangan, kalau untuk pemula tuh jangan banyak-banyak dulu lah, cukuplah Hmm. di tren ini dan di di moving average. Sebelumnya juga saya pernah pakai yang kayak stokastik. Jadi sinyal Ya. kalau misalkan dia jenuh jenuh beli jual, ketika jenuh jual kita harus beli. Tapi memang ada saham yang sinyalnya itu salah gitu. Jadi ketika saya jual Oh, ternyata seru dia terus nih. naik, ya. Ketika terus Bisa saya salah beli juga ternyata ya. ya diam-diam aja bisa salah juga, karena Hmm. ada beberapa saham yang memang tidak masuk kepada indikator yang kita pilih gitu. Tapi Hmm. disesuaikan aja sama masing-masing. Semisal Hmm. ada saham yang memang dia itu pakai moving average 200, tapi dia Hmm. selalu melebihi gitu. Melebihi dulu baru naik. Nah, berarti itu ada sesuatu yang harus digunakan selain moving average 200 gitu. Oh, ya, ya, Disesuaikan ya, aja. ya, ya. Oke. Gitu. Wah, seru Tapi banget ya nih. memang jangan jangan kebanyakan, untuk pemula jangan kebanyakan, nantinya dia pusing gitu. Pahami dulu aja yang ini gitu Betul. kalau menurut saya, Bu Lina. Oke, ya itu untuk pemula memang nggak bisa instan juga ya Mbak Rina ya. Jadi memang Iya, harus iya, iya. sabar, berproses gitu ya. Nggak bisa langsung memang gerasak gerusuk juga gitu ya. Tapi Iya, kalau iya. misalkan memang belum dicoba juga kan kita juga nggak punya ya pengalaman rasanya Iya, gimana iya. gitu ya. Iya. Pakai tadi ya yang Mbak Rina sebutin gitu ya. Mungkin kalau ngelihat kayaknya oh ini ya 20, 60, 200 gitu ya. Tapi kalau langsung pegang mau sendiri gitu ya, kelak-klik itu juga akan beda rasanya ya. Iya, beda, beda, beda. Oke, oke. Beda Ini rasanya, juga Bu perlu Lina. dicoba ya Sobat IDX ya. Jadi memang harus banyak praktek juga ya Mbak Rina ya. Iya, Dan nggak betul, bisa Bu, sehari harus dua banyak hari langsung praktek. ngerti gitu ya.